Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Pejodohnya Akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Memang kelakuan para Jongosak Habib ini kadang kalau dipikir ya lucu-lucu, tapi lucunya itu wah terlalu gitu loh ya, karena apa yang diomongkan itu tidak sesuai dengan fakta. Ketika kalah adu argumen, kalah berlogika, mereka itu menyerang berbagai sisi, bahkan sisi akademisi seorang bisa dikritisi. Wah, percuma jadi dosen kalau kelakuannya begini begitu. Kamu itu PKI, anak cucunya Dajjal, kan begitu kan. Memang luar biasa dan biasa di luar. Ya, sebenarnya bukan hal yang mengagetkan bagi kami, karena perilaku mereka ya seperti itu. Ibaratnya ya santrinya Habib sih, gurunya ibaratnya kencing berdiri, maka muridnya akan kencing berlari. Kami sering memberikan analogi seperti itu. Ya, bagaimana tidak berdiri? Disuruh ceramah isinya caci maki, disuruh ceramah isinya mengunggulkan golongan mereka saja, disuruh ceramah isinya dongeng khurafat tentang leluhur mereka yang bisa menurunkan rantai emas, menurunkan hujan susu dan lain sebagainya, yang mi'raj 70 kali. Ini kan menjadikan para jongosnya ini akan ikut-ikutan kan gitu, berhalu-halu ria, berkhurafat-khurafat ria kan gitu. Dan bahkan tidak segan-segan mereka itu menyerang akademisi seorang ketika mereka kalah adu argumen. Nah, berikut ini ada cuplikan video yang menurut kami sangat menarik. Iya, ternyata ini ada seorang ustadz yang berani membongkar ya gelar Profesor Dr. Habib Syarif Hussein SH MH itu. Wah, ada 5 meter gelarnya itu. Panjang banget gitu saudara-saudaraku. Ini wah, dikuliti terus ternyata ada bau amis, iya kan? Bau amis. Kok bisa seseorang dengan mudahnya menyandang gelar profesor? Iya kan? Kok bisa gitu loh? Ternyata setelah di cross check dari berbagai sumber literasi, ternyata terciumlah bau amis yang waduh semerbak sehingga mengganggu pernapasan kita semua, saudara-saudaraku. Ini kami mengacungkan jempol ini, wah sangat berani. Ya, ini kebenaran loh, bukan dalam rangka menjat seorang gitu, tidak, atau menarasikan kebencian, tidak. Kalau kita bongkar-bongkaran, ya bu, contoh polemik nasab ini. Kalau memang nasabnya Habib itu sohihun nasab, ya memang betul-betul nasab yang sohih, masa melawan satu orang Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tidak mampu kan? Iya, sampai kesana kemari cari perlindungan, cari narasumber yang mewakilinya. Iya kan? Mudah loh. Kalau memang betul-betul punya data yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah, filologi, genetika, DNA. Gampang itu, mudah-mudah. Masa lawan satu orang dari sekian juta orang katanya itu tidak mampu. Nah ini kita dengarkan bagaimana seorang yang berhasil menelusuri kok mudah sekali mendapatkan gelar profesor doktor kan gitu kan. Ternyata setelah di cross check ada bau amis, saudara-saudaraku. Wah, ini kami akui keren ini, berani. Tapi ini kebenaran yang harus betul-betul dipubliskan biar semuanya itu terbuka matanya, fikrohnya terbuka bahwa ini bukan hoax, ini realita, saudara-saudara.
Kita dengarkan. Salah satunya, mereka menyerang gelar akademik saya dengan bilang percuma gelar akademik mentereng, tapi kontennya sampah. Dari situ saya kepikiran, adakah Habib yang gelarnya mentereng, kemudian kontennya nggak sampah? Dan saya nemu Habib dengan gelar mentereng, namanya Profesor Dr. Habib Syarif Hussein Baagil, SHMKN. Mungkin bagi orang awam melihat nama dengan gelar akademik seprestis itu akan takjub. Tapi bagi saya yang sedikit paham bagaimana dunia akademik bekerja, malah curiga. Karena kok bisa orang semuda itu bisa menyandang gelar profesor, guru besar? Akhirnya saya melakukan investigasi kecil-kecilan. Dan hasilnya bau amis. Kita mulai dari gelar S1-nya. Ini catatannya dari PD Dikti. Oke, normal, walaupun tidak tercatat tahun lulusnya ya. Kemudian ini track record S2-nya. Normal juga, ya walaupun tidak tercatat tahun lulusnya juga. Dan ini yang paling penting, karena syarat minimal orang untuk mendapatkan gelar profesor harus memiliki gelar doktor atau S3. Beliau tercatat sebagai mahasiswa baru program doktor di Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2018. Kemudian, setahun kemudian, beliau dikeluarkan. Ini dikeluarkan ya, bukan cuti. Kasarnya DO. Kemudian, 2 tahun selanjutnya, beliau kembali ke kampus yang sama dengan status mahasiswa pindahan. Kok bisa? Karena saya sempat diskusi sama orang yang menghandle program S2 dan S3 di Fakultas Hukum di kampus lain, itu nggak bisa. Ketika mahasiswa sudah dikeluarkan dari program S3 di satu kampus, dia nggak bisa lanjut kembali di kampus yang sama. Tapi kok ini bisa gitu? Itu satu. Kejanggalan kedua, jika memang Habib ini pindah dari kampus lain sesuai statusnya, harusnya di PD Dikti ada juga track record beliau mengenyam pendidikan S3 di kampus lain. Tapi ternyata nggak ada setelah saya cari-cari. Itu kedua. Kejanggalan ketiga, durasi yang ditempuh dari awal sampai dia dikeluarkan kemudian balik lagi, itu hanya 2 tahun. Program doktor apa yang bisa ditempuh hanya dalam 2 tahun? Tercium bau amis sekali di sini. Tapi oke lah, mungkin kampusnya punya kebijakan yang khusus buat beliau. Kita berhusnudon, karena nggak mungkin beliau dapat gelar profesor kalau S3-nya ilegal. Kejanggalan berikutnya, katakanlah beliau lulus doktor tahun 2022, sekarang 2025. Kok bisa dalam masa 3 tahun beliau dapat gelar profesor? Karena peraturannya, selain minimal harus punya gelar doktor, orang yang bersangkutan minimal harus mengajar selama 10 tahun. Itu syarat minimal ya. Tapi mari kita berhusnudon. Oh, mungkin Habib ini mendapatkan gelar doktor ataupun profesornya itu melalui jalur giveaway, yaitu honoris causa, hadiah, gelar kehormatan. Tapi muncul kembali pertanyaan, syarat untuk seseorang mendapatkan gelar honoris causa, gelar kehormatan, itu harus memiliki kontribusi luar biasa di bidang akademik ataupun sektor praktis. Lalu kontribusi luar biasa macam apa yang diberikan oleh Profesor Dr. Habib Hussein Baagil SHMKN ini? Karena setelah saya cek Google Scholar, karya ilmiah atas nama beliau yang terindeks Scopus ya, itu hanya satu. Itu pun jurnal internal Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Jadi ini janggal banget. Dan satu lagi, kalau memang gelar doktor dan gelar profesor ini adalah gelar kehormatan, gelar giveaway, please Bib, etika dunia akademia itu ketika kita mendapatkan gelar kehormatan, di belakang gelarnya harus ditulis HC atau HON. Itu penting. Pertanyaan selanjutnya, motivasinya apa sih? Kayak maksa banget gitu, punya gelar seprestis ini. Saya sampai kepikiran, antum kan akhir-akhir ini sering diliput dekat dengan penguasa ya. Apakah gelar ini akan digunakan antum untuk modal mencalonkan diri sebagai Menteri Agama? Dan untuk Muhyiddin, mungkin konten saya sampah, tapi gelar saya original. Dan junjungan antum, mungkin kontennya nggak sampah, tapi gelar akademiknya nggak sampah. Hadiah yang bermasalah.